Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya, hadirin hadirat, pemirsa penonton, tetangga, masyarakat, bangsa Indonesia, keluarga Al-Quran, keluarga Allah, ahli Al-Quran, keluarga Allah dan pilihannya, serta seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari segala macam kesulitan, cobaan, bencana, selamat dari COVID-19, dimudahkan segala urusan, diberikan kesuksesan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di tanggal 9 Safar dan berhubungan dengan juz 9, dan kita membuat catatan harian yang bertemakan tentang sejarah. Sejarah seri kedua masih melanjutkan tentang pelaku sejarah, ya kan? Diulang bahwa sejarah adalah kejadian masa lalu, akan kejadian-kejadian masa lalu dan menjadi pijakan masa sekarang, dan sekarang ini akan menjadi sejarah orang yang akan di masa mendatang, ya kan? Di masa mendatang, ya. Maka di antara unsur penting sejarah adalah pelaku sejarah, ya, berbentuk person-person, sosok, tokoh, ya, baik linier atau sejalan ataupun yang antagonis, ya kan, saling bertentangan, dan itu memenuhi kehidupan ini. Kemudian ruang, masa dan kejadian-kejadian itu, dan itu direkam terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, ya. Di sejarah seri pertama kita mengungkap bahwa pelaku sejarah adalah Adam alaihissalatu wassalam dan ciptaan yang namanya malaikat, jenis yang tidak jadi kelihatan kepada jenis yang kelihatan, dan ada otoritas, ada perintah, direction dari yang segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian berjalanlah pelaku sejarah ini terus, ya, dengan cara berketurunan yang dari sedikit dari banyak menjadi pelaku sejarah keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Di situ pun ada Qabil yang bersejarah dengan Habil, dan itu juga pelaku sejarah terjadi. Lalu setelahnya ada Sis, kemudian ada Idris cucunya, dan sampai kepada Ibrahim, Nuh alaihissalatu wassalam dulu 1000 tahun setelahnya. Dan ini juga luar biasa menjadi pelaku sejarah. Ada kejadian banjir bandang bah dan seterusnya, dan kemudian 950 tahun ada Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan level dengannya ada keponakannya Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam. Iya. Ini adalah pelaku sejarah dan semuanya bisa dirunut dengan tertib, dengan baik, dan kemudian setelah itu ada putranya namanya Ismail alaihissalatu wassalam, dan dalam gilirannya jadi diletakkan di suatu tempat yang kemudian belakangan menjadi sejarahnya Makkah itu, dan keturunannya pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelaku sejarah. Ya, kemudian ada anaknya namanya Ishaq alaihissalatu wassalam yang punya anak Isu, Yakub, dan populer. Kemudian Yakub mempunyai anak yang ke-12, ya kan, yang 12 bukan ke-12, diantaranya Yusuf alaihissalatu wassalam, dan inilah yang disebut Bani Israel. Israel itu adalah nama Yakub alaihissalatu wassalam, dan salah satunya putranya namanya Lewi, dan dari Lewi ini nanti mengadakan ibunya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Maka di juz 9 ini adalah pelaku sejarah adalah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, Nabiullah Syuaib mertuanya alaihissalatu wassalam. Dari awal juz 9, qala al-mala'u alladzina istakbaru, ini adalah kaumnya Nabiullah Syuaib atau eranya Nabiullah Syuaib alaihissalatu wassalam, dan ini adalah bukti sejarah secara tertulis, dan kemudian ada bukti sejarah secara fakta. Jadi meskipun itu sudah tidak ada, ya.
Dan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam tentu bukan hanya di juz 9 ini saja, banyak sekali jadi surat, bahkan ada 29 surat yang menjabarkan tentang kisah Musa alaihissalatu wassalam dengan Fir'aun, dengan ini dan seterusnya, bahkan dari kecilnya dan seterusnya. Itu adalah kisah menjadi pelaku sejarah dan kemudian bertemu jadi dengan sosok besar yang tadi dikatakan bahwa sejarah itu bisa yang pro atau yang linier atau yang sealur, maka juga menjadi sejarah, atau yang benturan clash sekalipun maka juga menjadi sejarah. Maka di juz 9 ini merekam, ya kan, bahwa summa ba'atsna min ba'di Musa ya bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin wa qala Musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Bahwa 103 104 dari surat Al-A'raf ini ya di juz 9, maka Nabi Allah Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Fir'aun ini juga orang yang mempunyai jasa terhadap Nabi Allah Musa, di mana secara sejarah pula bahwa Nabi Allah Musa kecil dan dihanyutkan di sungai, ditemukan atau berhenti di tempat pemandian keluarga Fir'aun dan diambil, dan akhirnya jadi berada di istana, dan kemudian ada sayembara siapa yang bisa menyusuinya, dan tentu atas bimbingan yang maha agung, maha mulia, yang maha tahu, maka ibunya Nabiullah Musa lah yang jadi berhasil menyusui jadi bayi itu, dan akhirnya hidup di istana dan minta izin kemudian jadi berada di desa tapi mendapatkan ongkos dari istana. Nah, jadi luar biasa. Maka jadi inilah sejarah dan pelaku sejarah. Jadi Musa alaihissalatu wassalam dengan Fir'aun, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan bapak angkatnya atau orang yang berjasa membesarkan Musa, meskipun di dalam hatinya itu adalah Fir'aun berusaha untuk mengetahui siapa bayi itu sebenarnya, apalagi setelah dikuatkan dengan ahli nujum atau para spiritualisnya mengatakan bahwa jadi kursimu ini akan digoyang dan ditumbangkan oleh bayi. Maka dia berusaha untuk mengetahui bayi itu, dan beberapa kali terjadi kejadian yang ingin membunuhnya, tapi selalu konangan atau selalu ketahuan dan diselamatkan. Ini adalah jadi unsur jadi pelaku sejarah. Maka jadi sejarah pasti ada pelakunya, pasti ada eranya, pasti ada lokasinya, kemudian pasti ada jadi kejadiannya, dan yang bisa membaca sejarah adalah orang yang datang belakangan. Nah, begitu. Karena orang yang pelaku sejarah sudah pada nggak ada. Misalnya kalau di Indonesia kita mencari para tokoh-tokoh besar, ya kan, misalnya anggota BPUPKI mungkin sudah nggak ada semuanya, anggota PPKI mungkin sudah tidak ada. Yang akan membaca sejarah ini adalah orang belakangan, dan kemudian pasti ada yang sealur dan pasti ada jadi yang berseberangan juga. Makanya misalnya kalau untuk konteks keindonesiaan, ini adalah pejuang-pejuang kemerdekaan, ya kan, itu sejarah. Ini adalah pejuang-pejuang mungkin yang lurus dengan bahasa dalam tanda kutip. Ini adalah pejuang-pejuang pula yang memperjuangkan keinginannya, dirinya, tapi berseberangan dan berbenturan jadi dengan yang alur yang tadi. Nah, ini adalah sejarah dan semuanya ada sebagaimana di Al-Quran juz 9 tadi direkam dengan baik dan dijelaskan dengan baik. Dan orang tidak bisa mengingkari sejarah itu. Kalau Musa alaihissalam, Fir'aun sampai sekarang itu waktunya jadi bisa hampir 3.000-an, jadi 2.000 tambah 2.000 4.000 setidaknya, ya kan, 20 setidaknya adalah ada 3.800 tahun. Dan itu masih bisa terungkap dengan baik dan bahkan dibantu oleh jadi data-data digital, rekaman dan seterusnya. Ada filmnya Moses, ada Fir'aun, ada macam-macam dan seterusnya. Masa kemudian jadi sejarah yang baru kemarin, jadi umurnya misalnya 1945 masa hilang sih, ya kan begitu. Apalagi misalnya jadi sejarah yang baru terjadi setelah itu 1948, 1966 atau 1960, masa hilang sih, ya kan begitu. Tidak ada kecuali orangnya memang sengaja ingin mengkaburkan sejarah itu. Nah, begitu. Yang indah sekali dan merupakan sebuah keniscayaan, karena kehidupan yang sekarang ini
itu tidak bisa terlepas dari kehidupan yang kemarin. Setidaknya maka sejarah adalah sebagai spion. Tuh ngelirik ke belakang tuh, awas ada ormas model begini, dulu juga sudah ada. Awas ada ini model begini, dulu juga sudah ada. Nggak jauh beda sebetulnya. Indah sekali. Jadi sebetulnya ketika orang menggunakan penglihatan, menggunakan mata hati, menggunakan kacamata sejarah, sebetulnya tidak mudah untuk dikelabui dan tidak mudah untuk dibohongi. Anda akan keliru jadi ketika akan mengelabui sejarah. Memang kalau ada paksaan, ya akhirnya ya udahlah terserah lo, ya kan begitu. Saya kira itu saudaraku, kita akan berseri yang ketiga, ya kan, di ini jadi bicara tentang sejarah. Nanti dari unsur yang lainnya, bukan pelakunya tapi kejadiannya, kemudian eranya dan seterusnya, menjadi satu kesatuan, menjadi urgensi sejarah dan tidak boleh lupa sejarah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.